Like they are strong and they're really good at the world ranking, and then they have like good player. So again, we have to do our game. Like we are small people. Sebelum lanjut, like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Laga leg kedua SCIV League 2025 Putri antara Indonesia dan Thailand pada Jumat, 8 Agustus, di Hanoi, Vietnam, menghadirkan cerita yang tak hanya soal skor di papan pertandingan. Ada ketegangan sebelum laga, strategi yang berubah di lapangan, hingga pengakuan jujur dari salah satu pemain kunci Thailand, Pimpicaya Kokram, yang mengaku sempat khawatir menghadapi bintang Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Pertemuan ini sebenarnya sudah menjadi sorotan jauh sebelum bola pertama dipukul. Pasalnya, pada leg pertama SEA UEFA League 2025 yang digelar di Thailand, Indonesia tak diperkuat Megawati dan harus puas menempati posisi juru kunci. Thailand kala itu tampil superior, menyapu bersih semua pertandingan. Namun, kehadiran Megawati di leg kedua membuat banyak pihak memprediksi akan ada perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan. Bagi Pimpicaya Kokram yang telah malang melintang di pentas voli internasional dan menjadi salah satu oposit paling mematikan di Asia, nama Megawati bukanlah hal asing. Ia mengaku sudah mempelajari rekaman pertandingan Megawati di Liga Turki dan tahu betul kekuatan sang spiker. Saya tahu Megawati adalah pemain yang sangat kuat, servisnya keras, smashnya cepat, dan dia bisa memukul dari berbagai sudut. Jujur saja, saya sempat khawatir kami akan kesulitan membendungnya, ungkap Pimpicaya usai laga. Namun, kekhawatiran itu ternyata hanya berlaku di atas kertas. Begitu pertandingan dimulai, Thailand langsung memperlihatkan kedewasaan taktik dan kedisiplinan bertahan yang membuat serangan Indonesia, termasuk yang dilancarkan Megawati, sulit menembus pertahanan mereka. Indonesia memulai pertandingan dengan menurunkan Megawati sebagai starter. Strategi ini jelas untuk memanfaatkan momentum dan mencoba merebut keunggulan sejak awal. Beberapa kali smash keras Megawati memaksa libero Thailand bekerja keras. Namun, Thailand merespons dengan blok rapat dari kombinasi Tadao Nuekjang dan Hataya Bamrungsuk yang membuat bola-bola keras itu seringkali terdam atau teralihkan. Dari sisi serangan, Pimpicaya menjadi ancaman konstan. Pergerakannya yang luwes ditambah umpan akurat dari Pornpun Guetpar membuat serangan Thailand sulit dibaca. Indonesia sempat mencoba memperlambat tempo dengan variasi bola-bola tipis, namun Thailand terlalu disiplin. Set pertama pun menjadi milik mereka. Jika set pertama menunjukkan keseimbangan di awal, set kedua menjadi gambaran dominasi Thailand. Mereka membaca pola serangan Indonesia dengan baik, memprediksi kapan Megawati akan melakukan spike dari posisi belakang dan kapan setter Indonesia mencoba variasi quick. Bahkan ketika Megawati berhasil memukul bola kencang, posisi bertahan Thailand sudah siap untuk menahan. Salah satu momen penting di set ini adalah rally panjang, lebih dari 30 detik yang diakhiri dengan blok poin Tadao terhadap Megawati. Tepuk tangan panjang dari bench Thailand menandakan betapa mereka berhasil mengeksekusi strategi yang dirancang di ruang ganti, mengisolasi Megawati dan memaksa pemain Indonesia lainnya mengambil peran serangan. Pimpicaya mengaku momen itu menjadi titik balik mental. Begitu kami berhasil memblok Megawati di rally panjang itu, saya merasa kami sudah menemukan kuncinya. Setelah itu kami hanya perlu menjaga fokus, ujarnya. Set terakhir dimulai dengan kejutan. Indonesia yang mencoba memperbaiki rotasi dan meningkatkan tempo servis berhasil unggul di awal. Megawati beberapa kali menembus blok Thailand lewat pukulan tipis yang memanfaatkan celah. Strategi ini sempat membuat Thailand sedikit kewalahan. Namun, pengalaman Thailand berbicara. Mereka tidak panik ketika tertinggal. Perlahan, mereka memanfaatkan kelemahan Indonesia di receive, memaksa kesalahan sendiri dan kembali memimpin. Servis menyulitkan dari Chetchuan Moksri dan umpan cerdas Pornpun menjadi kunci pembalikan keadaan. Pada akhirnya, Thailand menutup pertandingan dengan kemenangan 3 set langsung. Meski Indonesia bermain lebih baik di set terakhir, pengalaman dan ketenangan Thailand di poin-poin krusial menjadi pembeda. Banyak yang bertanya, mengapa kehadiran Megawati belum mampu mengubah hasil akhir? Jawabannya ada di taktik Thailand.
Mereka tidak fokus hanya pada menghentikan smash Megawati, melainkan membatasi peluangnya untuk menyerang. Dengan servis agresif, mereka membuat receive Indonesia goyah sehingga setter sulit memberikan bola ideal untuk Megawati. Selain itu, Thailand memiliki kedalaman skuad yang merata. Ketika serangan dari Pimpi Jaya sedikit terhenti, Chachuon dan Aj Charaponkongnyot siap mengambil alih. Pertahanan belakang mereka juga nyaris tanpa celah, membuat Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mendapat poin. Pertemuan kedua tim ini tak hanya soal teknik dan fisik, tetapi juga sejarah rivalitas panjang di Asia Tenggara. Dalam 2 dekade terakhir, Thailand menjadi kekuatan dominan, seringkali menjadi juara di SEA Games dan kompetisi regional lainnya. Indonesia beberapa kali memberi perlawanan ketat, namun jarang berhasil menggeser dominasi itu. Megawati sempat menjadi simbol harapan baru. Penampilannya di Korea Selatan dan Turki membuat publik Indonesia percaya diri. Namun, laga ini menjadi pengingat bahwa voli adalah permainan kolektif. Tanpa koordinasi tim yang solid, kekuatan individu tak cukup untuk menumbangkan raksasa seperti Thailand. Meski menang, Pimpi Jaya tetap memberikan apresiasi untuk Megawati. Dia pemain hebat. Saya rasa jika Indonesia bisa membangun tim di sekitarnya dengan chemistry yang baik, mereka akan menjadi ancaman besar di masa depan. Hari ini kami menang karena pengalaman dan kerjasama tim. Bukan semata-mata karena Megawati kurang bagus, ucapnya. Pernyataan ini seolah menjadi pesan bagi Indonesia, bahwa jalan menuju puncak Asia Tenggara masih panjang, tetapi peluang selalu ada jika pembenahan dilakukan dengan serius. Leg kedua SEA V-League Putri ini digelar di Hanoi, Vietnam. Turnamen ini mempertemukan 4 negara, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, dalam format round robin. Pada leg pertama di Thailand, tuan rumah keluar sebagai juara, diikuti Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Dengan kemenangan di laga ini, Thailand memperkuat peluang untuk kembali juara di leg kedua. Sementara Indonesia perlu bekerja keras di sisa pertandingan untuk menghindari posisi juru kunci. Kekalahan ini memberi banyak pelajaran. Pertama, Indonesia perlu memperbaiki receive agar bola pertama lebih stabil. Kedua, variasi serangan harus lebih beragam agar lawan tidak mudah membaca pola permainan. Ketiga, komunikasi di lapangan harus ditingkatkan, terutama saat transisi dari bertahan ke menyerang. Megawati sendiri tetap optimis. Dalam wawancara singkat, ia mengatakan, "Kami masih punya pertandingan lain. Saya percaya tim ini bisa lebih baik. Thailand memang hebat, tapi kami juga punya potensi. Saya berharap kami bisa bangkit." Pertandingan Indonesia versus Thailand di SEA VV League 2025 leg kedua menjadi lebih dari sekadar adu skor. Ini adalah pertemuan 2 filosofi permainan. Kekuatan individu melawan kekuatan kolektif. Thailand membuktikan bahwa strategi matang, koordinasi tim, dan pengalaman bisa mengatasi ancaman dari pemain bintang lawan. Bagi Indonesia, laga ini menjadi cambuk untuk berbenah. Kehadiran Megawati adalah modal besar, tetapi membangun tim yang mampu mendukungnya di setiap fase permainan adalah kunci jika ingin bersaing di level tertinggi. Dan bagi penonton, pengakuan Pimpi Jaya Kokram menjadi bumbu menarik. Meski awalnya sempat khawatir, ia dan timnya berhasil menunjukkan bahwa rasa takut bisa diubah menjadi motivasi untuk tampil lebih baik, dan pada akhirnya mengamankan kemenangan yang kembali menegaskan dominasi Thailand di kawasan.